ledakan. Pas dicek rupanya salah satu ban belakang mobil tuh pecah. Di situ aku makin nggak tenang, Nat, kata si Hasan. Hasan takut ini tuh macam jadi pertanda buruk tuh loh sebelum sampai ke lokasi tambang. Tapi lagi-lagi dia berusaha menepis pikiran itu dan terus meyakinkan diri untuk tetap lanjut demi bisa mengubah nasib keluarganya. Nah, si Pak supir nih biasa-biasa aja, Wak. Dia santai turun mobil, dia ganti, dia buka bannya, dia ganti sama ban serap baru. Sudah, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Untungnya beberapa jam kemudian mereka pun sampailah di lokasi tambangnya Pak Guntur. Di sana ternyata sudah terkumpul sekitar 11 pekerja lainnya. Di antaranya ada Pak Guntur, ini bos tambangnya. Terus ada 2 pekerja senior, satu namanya Pak Rustam, satu lagi namanya Pak Burhan. Sisanya inilah pekerja-pekerja pemula kayak si Hasan. Sebutlah ada namanya Dodi, Romi, Isal, Dodo, itulah. Ada sekitar 9 orang. Jadi total sama Hasan 12 orang ya, Wak ya. Pak supir waktu itu nggak ikut nambang. Nah, sebelum memulai bekerja, mereka semua dikumpulin dulu nih untuk dijelaskan tugas masing-masing dan dikasih gambaran bagaimana tambang ini bekerja. Jadi, kerjaan mereka di sana, Hasan dan kawan-kawan ini, adalah ngebor sumur minyak secara manual sampai nanti minyak-minyak mentahnya keluar dari dalam tanah. Nah, setelah itu minyak-minyaknya ini nanti akan ditampung tuh sama Hasan dan kawan-kawan ke dalam drum-drum besar untuk dijual. Dasarnya tuh itu aja waktu tugas mereka. Cuman waktu di hari pertama ini Hasan sama yang lain gak langsung disuruh ngebor sumur. Mereka disuruh kerja bakti dulu, ngebersihin sekitar lokasi. Mereka disuruh bangun, diriin camp untuk istirahat dan juga membuat bak penampungan air hujan untuk keperluan mandi dan juga cuci-cuci. Nah, sementara Pak Guntur, Pak Rustam, sama Pak Burhan, 2 senior ini pergi, Wak, nentuin titik-titik mana saja yang akan dijadikan sumur minyak. Nah, karena kondisi area tambang ini kayak tebing, Wak, jadi untuk pengeboran sumurnya ini akan dibuat berunda, akan bertingkat ngikutin kontur tanah gitu. Rencananya akan dibikin 3 sumur minyak. Sumur 1 ada di undakan paling bawah, dan di dekat sumur itu juga nanti akan dibangun bak penampungan minyak sementara. Terus 2 sumur lainnya, sumur 2 dan sumur 3 ini akan berada di undakan di atas sumur 1. Dan di setiap titik sumur ini juga akan dibangun paret pengaliran dan juga gubuk kecil untuk menaruh mesin tambang. Dah gitulah ditaruh kan. Setelah semua selesai, nantinya pekerja-pekerja ini 9 orang tadi akan mulai ngebor sumur-sumur minyak itu di beberapa titik yang sudah ditandain mereka bertiga. Diameter sumurnya kata si Hasan nggak begitu lebar, cuma sekitar 60 cm, tapi kedalamannya kurang lebih 100 sampai 200 meter, Wak, di bawah tanah. Habis dibor, mereka masukin casing besi galvanis ke dalam sumur itu. Diameter sama panjang besinya juga disesuaikan sama ukuran sumur. Jadi fungsi besi ini sebagai casing pelindung supaya dinding sumurnya nggak longsor gitu lah. Nah, untuk sistem pengambilan minyaknya itu masih sederhana, Nadia. Mereka pakai motor dimodif menjadi mesin penarik. Jadi mesin itu tuh akan disambungkan ke katrol dan pipa yang ujungnya dipakein klep besi, dan pipa inilah yang nantinya akan diturunin ke dalam sumur untuk ngambil minyak dari bawah tanah. Jadi setelah minyak itu berhasil naik, minyak itu dialirin tuh lewat parit-parit kecil dekat sumur tadi itu menuju ke bak penampungan yang ada di undakan paling bawah yang ada dekat sumur bawah tadi. Jadi konsepnya memang mirip kayak nimba air, Nat. Nimba air sumur gitu. Bedanya kalau timba air pakai ember sama tenaga manusia, kalau ini minyaknya itu diambil pakai pipa dan ditarik pakai mesin motor lah. Kayak gitulah gambarannya ya. Nah, setelah semua sumur selesai dibangun, Pak Guntur si bos tambang ini pun langsung bagi tugas. Nanti di tiap sumur ini akan dihandle atau dipegang sama 3 orang. 1 orang bertugas jadi operator mesin penggerak, dia akan ngatur mesin buat naik dan nurunin pipa ke sumur. Sementara 2 orang lainnya bertugas mengawasi pergerakan pipa dan juga aliran minyak. Gitu. Tapi tugas setiap orang ini nggak tetap, Wak. Jadi mereka itu akan gantian atau akan di rolling sesuai shift selama 8 jam kerja. Ini kan kalau di total artinya ada 9 orang ya, masing-masing kan 3 sumur. Nah, 2 orang sisanya yang gak kebagian shift kerja ini tugasnya keluar masuk hutan untuk beli makanan dari luar. Sementara Pak Guntur tugasnya ya udah ngawasi aja. Gitu. Nah, sebelum mulai bekerja, Hasan sempat mastiin lagi, Wak, ke pekerja senior soal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama nambang minyak di situ, biar meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi ya kan. Di situ Hasan sempat nanya ke Pak Rustam, kan senior. Pak, Bapak kan udah pengalaman kerja gini. Ada aturan atau larangan khusus nggak, Pak, selama kerja di sini, kata dia. Nah, Pak Rustam bilang, ya dimanapun kita kerja, apalagi di dalam hutan kayak gini, usahakan jaga tingkah laku sih. Fokus aja kerja, nggak usah aneh-aneh. Sama satu lagi yang harus diingat, yang paling penting, kita kan ini kerja di sumur minyak nih ya kan. Kita memang bisa lihat minyaknya, tapi ada gas berbahaya yang nggak terlihat dari dalam sumur.
Jadi jangan pernah nyalain api di sekitar sumur, kata si bapak. Oh siap pak, kata si.